Igo, apa kabar? Masih ke gereja, Alhamdulillah, Bang? kabar baik Bang Suma. Apa kabar? Baik. Masih ke gereja? Masih. Alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah. Di gereja mana? Katolik atau Protestan? Tolik. Katolik. Siap, Tema Bang. kita gimana, Bang? Silakan Oh, ini digaskan. menarik ini. Iya, silakan. Menarik ini. Jadi gimana Silakan, Bang? Bang. Aku butuh pencerahan ini. Kok butuh pencerahan pula? Kita mau bahas tema. Iya, membahas tema siapakah nabi palsu. Aku kan nggak mau ini kan mau menanyakan tadi itu sempat ngikut-ngikut yang sebelumnya itu Bang. Matius berapa itu? Dibahas. Matius 7, Matius 7 Bunda Mila ada di bawah. Iya, ayat 21 sampai 23. diawali dari nomor 15-nya, Bang. Karena di situ penentunya, golnya itu di 22-23. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ murid Yesus, Bani Israel, keturunan Yakub. Datang nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Gitu, Bang. Dari buahnya kamu bisa mengenal nabi palsu itu. Salah satu buahnya adalah memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu buah daripada nabi palsu tersebut menurut Yesus. Nah, saudara Igo ini kalau mau jujur, antara Islam dan Kristen, siapa yang memanggil dan bermujizat pakai nama Yesus, Bang? Oh, kami. Nah, Karena masih kami mau memang bertahan? mengimani, karena kami memang mengimani bahwa Yeshua HaMasyiah itu adalah putra Allah. Dan Terus? memang di kedua belah kitab, baik di Alkitab maupun di Al-Quran pun dinyatakan bahwa Yeshua HaMasyiah itu adalah Rohul Allah, Kalimatullah. Jadi Iya. kami mengimani dari situ bahwa Yeshua HaMasyiah memang tidak pernah secara gamblang dinyatakan dia dalam Alkitab maupun Yeshua sendiri Bunda Mila, menyatakan dirinya syukran. di Alkitab bahwa Yeshua adalah Allah. Tapi dari seluruh ayat-ayat yang diceritakan oleh murid-murid ini memang mengarahkannya bahwa Yeshua adalah Allah karena dia adalah putra Allah, seperti itu. Dan kalau saya Nah, sekarang tadi kalau kita ngikutin- berbicara, kalau tadi ngikutin apa tuh Silakan. namanya diskusinya yang sebelumnya tadi, kasihan juga itu Bang. iya. Jadi Kata gini itu kawan, kasihan juga. kalau kita melihat Kejadian 6 nomor 3, di situ Elohim mengatakan bahwa Kejadian ya Bang. rohku tidak selamanya berada dalam diri manusia. Betul. Berarti roh kita ini roh Allah bukan? Kita hidup di dunia ini karena roh Allah, karena karunia-Nya Allah. Kalau Allah Ya, tidak karena memberikan rahmatnya kepada kami semua yang ada di manusia, kepada kami semua yang ada di dunia, belum tentu kami bisa hidup kan? Dan Ini berbicara kami pun- mengenai roh yang Anda tadi bawa di Al-Qur'an, Ruhullah, kalimatuhu atau kalimatullah. Nah, ternyata Bible yang menjawab bahwa seluruh manusia dalam dirinya ada roh Tuhan. Betul. Nah, berarti sama dengan Yesus, rohnya Yesus sama dengan roh kita. Betul. Pembedanya, roh Tuhan datang ke ibu kita melalui persetubuhan. Roh Tuhan datang kepada Maria tanpa melalui persetubuhan. Itu aja bedanya. Betul. Jadi kalau kami itu ya bisa dibilang istilahnya zaman sekarang Yeshua HaMasyiah itu demigod. Tahu kan Bang demigod? Ya, Demigod itu kan anak setengah dewa lah, kalau zaman dulu tuh ada namanya Hercules. nah itu dia makanya. Ya, tapi di dalam ayat ini saya sambil bercanda ya Bang ya, saya nggak mau menjelek-jelekan, saya nggak ada maksud menjelek-jelekan juga karena memang saya mengimani Yeshua HaMasyiah.
Tapi memang di dalam pengajarannya Yeshua Mashiach di Alkitab itu semuanya tidak pernah menyatakan bahwa Yesus Yeshua selalu berbicara saya adalah Allah. Itu tidak pernah terucap seperti itu karena ada beberapa kalimatnya seperti yang dikutip. Contoh, saya ambil kutipan Yohanes 8 ayat 29 kalau nggak salah ya. Di situ mulainya dari ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosa. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Bahkan dari zaman dulu pun, Yeshua HaMashiach sudah ditanya. Nggak cuma Bang Zuma saja yang nanya, nggak cuma saya saja yang nanya. Dari zaman dulu pun udah ditanya, siapa? Lu tuh siapa? Lu tuh siapa Yeshua? Kok tiba-tiba lu tuh ngaku-ngaku lu tuh adalah Allah? Lu tuh siapa? Bahkan Yeshua pun nggak menjawab. Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Bla 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 sampai ayat ke-29. Jadi kalau menurut saya dari dulu pun Yeshua itu tidak pernah mau menyatakan, mengucapkan dari mulutnya bahwa dia itu adalah Allah. Tapi secara analoginya Yeshua selalu berbicara bahwa dia adalah Allah. Secara analoginya ya, dia adalah Allah dan tidak ada dari semua yang dilakukan oleh Yeshua, tidak ada satupun yang menurutku di dalam Alkitab tidak ada satupun yang diajarkan oleh Yeshua itu yang jelek, yang jahat. Dan udah dari zaman dulunya kami orang Kristen, kenapa kok kami itu orang Kristen tuh mau dijelek-jelekan, orang Kristen pengikut Kristus ya, dalam hal ini baik Kristen Katolik, Ortodoks maupun Protestan dijelek-jelekan, dianiaya, bahkan rela untuk mati. Karena memang dari dulunya memang udah digituin, nggak bisa kita melawan kodrat, ya udah terima aja. Oke, baik. Tapi terkait dengan siapakah nabi palsu, ini yang aku mau sampaikan adalah kita tidak bisa membaca perikop ini patah, Bang. Izin. Kita nggak bisa membaca perikop ini hanya sepotong-sepotong. Kalau aku membacanya adalah, tadi kembali lagi ke Matius yang tadi Abang sampaikan ke siapa tadi, kakak tadi. Mengenai nabi palsu, itu Yeshua itu mau menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa apabila ada yang mengajarkan kepada mereka mengajarkan kepada mereka untuk memanggil Yeshua sebagai Tuhan, sedangkan sedangkan kelakuannya mereka itu melenceng dari ajarannya Allah, Yeshua tidak akan menjawab, bahkan Allah pun tidak akan menjawab mereka ketika mereka di surga, karena pada hakikatnya pintu surga itu adalah hak prerogatifnya Allah, dan itu tergantung apa ya, ridhonya Allah, bukan tergantung siapa-siapa. Gantian boleh, Bang? Boleh. Oke. Kita diskusi ya, Bang. Ya tadi di Matius berapa, Bang? Aku nyari-nyari. Matius 7, 15 sampai nomor 23. Jadi gini, saudara. Ada dua kelompok. Yang pertama kelompoknya Yesus, murid-murid Yesus. Yang kedua adalah kelompok pengikut nabi palsu. Sama-sama menjadikan kemudian Yesus ini sebagai tokoh. Jadi kalau saudara ego, saya memandang ego ini korban nabi palsu. Karena setiap data Yesus berkata tentang dirinya, itu nuansanya selalu Yesus ini Tuhan. Padahal Yesus sendiri berkata loh, di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka. Tentu segala firman ini mencakup Yohanes 8 yang saudara maksud. Betul? Ya, betul.
Ketika murid-murid menerima semua firman itu, apa endingnya? Muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid setelah menerima segala firman bukan mencomot data demi data, tapi semua firman yang Yesus serahkan kepada muridnya, muridnya percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Sedangkan pengikut nabi palsu, bersin pun Yesus sudah jadi Tuhan bagi mereka. Apatah lagi kalau sudah Yesus berkata, aku begini, aku begitu, pasti Tuhan. Oh, ini bukti dia Tuhan. Oh, ini bukti dia Tuhan. Oh, ini bukti dia Tuhan. Padahal Anda membaca tadi Yohanes 8:29. Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Kalau tidak membiarkan aku seorang diri, berarti mereka berdua. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam dirinya. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan, setiap yang menjadi korban nabi palsu, jangankan mengatakan Yesus Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pun pakai nama Yesus. Itu kata Yesus loh bang. Jadi kalau hari ini Anda menatap, oh Yesus ini Tuhan, oh dia Tuhan, itu karena Anda korban dari si nabi palsu. Yesus mengatakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apa buah itu? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat, meramal pun pakai namaku. Itu Anda temukan di mana? Di Islam atau di kami? Di Islam atau di Anda? Di Islam atau di kami lagi salah itu. Ya, ya, oke. Di Islam atau di Kristen? Ya. Sedangkan terakhir, kalau kita ingin melihat data nabi palsu ini, harusnya kita bertanya, kan dari buah kita lihat, dari buahnya kita lihat. Sekarang kita tanya Yesus. Yesus, siapa dirimu? Menurut kesaksianmu, kau itu siapa? Kita lihat. Apa jawaban Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36. Akulah ada kesaksianku. 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apatah lagi hanya kesaksian jemaat biasa dari Kristen, jemaat pendeta, pastor. Yohanes Pembaptis aja yang membaptis Yesus, kesaksiannya masih rendah dibandingkan kesaksian Yesus. Lebih penting kesaksianku. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, mujizat yang aku lakukan, tanda-tanda yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi dirinya adalah utusan Bapak, bukan Bapak itu sendiri. Jadi kalau hari ini saudara ego bersaksi Yesus itu Tuhan, silakan. Tapi saya lebih percaya kepada kesaksian Yesus. Tunggu bang, aku tambahin Silakan. bang. Ini biar teman-teman Nasrani juga pusing juga, walaupun aku juga Nasrani. Silakan. Aku tambahin, ketika Yesus selesai disalib, Allah, Yahweh, itu aku lupa ininya ayatnya, tapi ketika Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Allah itu menyampaikan bahwa inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes 3. Oh itu, Wih, bukan, abang malah lebih bukan. hafal dari aku. Artinya Bukan, di sini bukan, Yesus bukan. salah atau bukan? Bukan. Yesus itu bukan berkata, Tuhan tidak berkata begitu. Nah, terus? Di data 16-nya itu bukan setelah penyaliban. Bukan setelah dibaptis, Bang. Oh, setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anakku. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Berarti Tahu nggak kan definisi bukan Allah. anak? Tahu nggak definisi anak bagi Yahudi? Anak Tuhan, anak Elohim. Apa tuh? Anak itu adalah hamba Elohim. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Aku tidak menyalahkan kalau itu betul. Berarti Itu Yesus memang inilah pengajaran- hambaku. Berarti Bapa mengatakan inilah hambaku, kepadanya aku berkenan. Oh, sorry, dibedakan Bang. Jangan menyamakan antara yang ada di Amsal dengan yang ada di Perjanjian Baru. Karena apa? Karena ini ada dua gaya bahasa yang berbeda. Yang ada di Oke. Amsal itu adalah gaya Oke. bahasa dari Yahudi. Baik. Kalau Tapi begitu kalau baca memang- Kisah Para Rasul 3, baca Kisah Rasul 4 nomor 30.
anak kan? Yesus disebut sebagai hamba yang kudus, Betul. hamba yang suci. Hamba yang suci. Tapi di situ pada saat poinnya adalah bahkan gini, aku tambahkan juga ini biar teman-teman Nasrani bingung juga nih. Jangan cuma aku aja yang bingung. Kalau teman Muslim bingung ya wajar karena tidak pernah, ya jarang yang teman-teman Muslim yang belajar dalam mengenai Alkitab seperti Bang Zuma kan. Ada lagi yang lebih membingungkan. 1 Yohanes 2 ayat 22. Mengenai nabi palsu juga. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, dia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Berarti status kodratnya Yeshua HaMashiach di sini itu sebenarnya Allah, Tuhan, atau anak, atau menjadi satu. Itulah iman kita, Bang. Kenapa dalam setiap pengajaran Nasrani, kekristenan, Katolik maupun Protestan hal ini memang diperdebatkan? Karena itu adalah kesatuan yang tidak bisa dilepaskan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sama saja kita melepaskan antara jasad tubuh kita dengan roh Allah, roh yang ada di dalam tubuh kita, dan juga cahaya yang menerangi jasad dan roh kita, nur yang menerangi jasad dan roh kita. Itu tidak bisa, itu tiga kesatuan yang tidak bisa dilepaskan, dan itu adalah keimanan Kristiani yang dari zaman dulu diperdebatkan oleh orang Yahudi sampai sekarang diperdebatkan oleh orang yang tidak percaya mengenai Kristus. Karena memang pada dasarnya kenapa saya tetap mengimani bahwa Yeshua adalah putra Allah dan Yeshua adalah firman Allah yang hidup di dunia dan merupakan cerminan pribadinya Allah yang hidup. Saya nggak bisa ngomong secara gamblang, kalau misalnya berbicara sama abang, saya nggak bisa ngomong secara gamblang Yeshua adalah Allah itu sendiri, karena beliau juga nggak pernah menyatakan itu di dalam Alkitab. Tapi kebanyakan dari imam-imam akan menyampaikan bahwa ya kalau gitu kamu tidak mengimani bahwa Yesus adalah Allah. Nggak bisa juga. Coba carikan saya di ayat di Alkitab yang memang secara nyata Yesus ngomong bahwa saya adalah Allah. Cari. Ketemu nggak, Bang? Enggak kan? Nggak ada. Nggak ada. Saya pun juga sama. Kalau saya mengimani Yesus itu adalah putra Allah, dia adalah roh Allah, dia adalah kalimatnya Allah, dia adalah firmannya Allah. Oleh karena itu saya melihat Allah yang hidup dalam sosoknya Yeshua. Dan apa yang Yeshua ajarkan di dunia ini sedikit pun tidak ada yang salah mengenai kemanusiaan, baik itu secara kemanusiaan maupun secara spiritual kepada Allah. Bagaimana cara berdoa, kayak saya sempat memperdebatkan. Saya itu sirik dengan teman-teman Muslim. Kenapa? Selama 30 hari kemarin, bulan Ramadan, teman-teman Muslim itu begitu sangat disiplinnya berpuasa. Sedangkan kami, teman-teman Kristiani, dikasih waktu 40 hari untuk berpuasa, tidak satu pun yang betul-betul disiplin. Padahal itu di bulan yang sama loh, Bang. Kemarin itu bulan yang sama kita berpuasa. Teman-teman abang berpuasa 30 hari, kami berpuasa harusnya 40 hari. Tapi kami tidak pernah tahu pakemnya puasa itu seperti apa. Sedangkan saya selalu nanya, waktu dulu Yesus berpuasa 40 hari gak? Berpuasa. Bagaimana cara Yesus berpuasa 40 hari? Pernah nggak dibahas di dalam Alkitab? Bagaimana cara Yesus berpuasa 40 hari? Kalau teman-teman di Muslim, jelas. Berpuasa dari jam berapa, selesai jam berapa. Apa yang harus dibaca? Apa yang harus disolatkan? Kalau ini enggak. Jadi kalau misalnya terkait perdebatan apa misalnya nih, siapakah, kembali lagi ke topik, siapakah si nabi palsu itu? Saya nggak mau tendensi siapa, menyebut siapa dan segala macam, tidak. Tapi memang sudah dinubuatkan dari dulu bahwa setelah Yeshua itu akan banyak orang yang menyebut dirinya adalah nabi. Bener nggak, Bang? Bahkan setelah Nabi Muhammad pun, Muhammad meninggal, banyak kan orang-orang yang mengaku nabi. Betul apa salah, Bang? Kalau di dalam pengajaran Nabi Muhammad itu dia tidak mengatakan banyak
Cuman apapun Ada. itu yang terjadi terkait dengan nabi palsu, itu yang saya katakan di awal, Al-Quran tidak menyatakan akan adanya nabi palsu setelah Nabi Muhammad dan mengajarkan satu pengajaran yang menyesatkan kemudian kepada umat Islam, itu tidak diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah buah dari nabi palsu itu. Ya itu tadi oke. tanda-tandanya memanggil Betul. Yesus, bernubuat, bermukjizat. Nah itu ada di Kristen. Jadi apapun pola yang saudara saya lakukan, yang saudara katakan, kata Yesus adalah kalau sudah terdapat buah dari nabi palsu itu, maka batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau ada kebaikan di dalamnya, di atas buahnya itu ada yang tidak busuk, tetapi batang ini menghasilkan buah yang tidak baik, maka bukan cuma buahnya yang dicopot, dibuang ke dalam neraka, bukan, tapi batangnya, kata Yesus. Artinya kebaikan yang muncul pada buah tadi itu bukan dari hasil murni dari nabi ini, tetapi mungkin karena melihat sekelilingnya umat yang lain, sehingga juga mereka juga melakukan hal yang baik. Tetapi Namun itu dipertegas, Bang. Kalau apa cuma katanya? melihat Matius 7, ini kita diskusi ya. Kalau hanya melihat Matius 7 ayat 15 sampai dengan 20 berapa tadi ya? 23. Itu memang kan itu disampaikan. Itu adalah perumpamaan bagaimana murid-murid itu membedakan mana nabi yang betul, mana yang mana yang nabi palsu. Nah, Ya, di situ kan nabi sebenarnya betul di situ kan kalau saya ngebacanya, sebenarnya di situ kan Yeshua itu mau menyampaikan bahwa nggak ada lagi nabi setelah gua. Gua adalah nabi terakhir. Murid nanya, gimana cara gua membedakan? Ya lu lihat aja, kalau misalnya dari apa yang diajarkan itu, nggak ada itu bang, nggak ada nabi terakhir itu nggak. Malah bilang, Yesus dari buah mengatakan, nyala kamu sabar. akan mengenal mereka. Yesus terkait dengan nabi datang setelah dia itu dia sebutkan dalam Yohanes 16 bang. Roh kebenaran yang datang Itu akan dia. memuliakan aku, akan mengingatkan kepadamu perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Itu berarti Dari masih Yohanes ada berapa, Bang? pengajar. Masih Dari Yohanes Yohanes 16 nomor 7 sampai 16 nomor 7 sampai nomor 15. Bahkan Yesus mengatakan apa? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Kan itu Yesus katakan. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berarti ada keagamaan yang jauh lebih baik daripada ahli Taurat. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang kebenaran, tentang keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Itu siapa pelakunya? Bahkan kalau Anda melihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23, apa kata Bible? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan seorang nabi akan diutus sama seperti Musa dan akan terjadi? Tuh, nomor di Kisah Para Rasul 3. Dan akan terjadi, siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. Siapa nabi tersebut? Jadi salah saudara Igo kalau Anda mengatakan setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Kata Yesus ada. Karena Yesus mengatakan kerajaan Bapa, kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa yang lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Gitu bang. Jadi salah kalau misalnya abang ini mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Yesus. Itu salah. Ada nabi, nabi asli dan juga nabi palsu. Ya, jadi kembali saya katakan kepada saudara bahwasanya ketika dikatakan nabi palsu, Yesus berkata kepada pengikutnya, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala. Sedikit saya tambahkan, yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub.
Dalilnya di mana? Yeremia 50 nomor 17. Lalu serigala yang mana? Baca Kejadian 49 nomor 27. Benyamin dipanggil oleh bapaknya Yakub. Benyamin, kadia. Kemudian Yakub menubuatkan, menceritakan tentang tipikal keturunan yang Benyamin. Keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil rampasannya. Nah, siapa berlaku keturunan serigala ini? Keturunan Benyamin ini? Paulus. Di mana itu? Paulus mengakui. Filipi 3 nomor 5. Aku adalah keturunan Benyamin. Berarti nubuat Kejadian 49 nomor 27 digenapi oleh si Paulus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi. Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Filipi 3 nomor 5. Bahkan di dalam Matius 12 nomor 38, Yesus juga berkata kepada muridnya, angkatan jahat ini yaitu orang Farisi. Angkatan jahat itu adalah orang Farisi. Angkatan jahat orang Farisi ini akan bertobat. Setelah bertobat dia akan kemasukan 8 setan di dalam dirinya, lalu lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Bahwa orang yang seangkatan saya, kata Yesus, orang Farisi, akan kerasukan 8 iblis di dalam tubuhnya dan jauh lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Itu kata Yesus, Bang. Jadi jelas sudah bahwasanya ketika Yesus bercakap-cakap dalam Matius 7, dia sedang berbicara kepada muridnya. Waspadalah kepada orang-orang yang datang kepadamu mengaku muridku, mengaku domba, tapi sebenarnya dia adalah serigala. Artinya ada oknum yang datang kepada murid Yesus angkatan pertama. Oknum ini mengaku sebagai pengikut Yesus. Inilah nanti yang akan menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Coba Anda baca dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan, dia sampai ke Kaliki nyeberang lautan. Engkau menjelajahi daratan sampai ke Roma untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau tobatkan orang itu, kau jadikan dia orang neraka, dan orang itu 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang di luar Bani Israel? Paulus, Bang. Kisah para Rasul 24 nomor 5. Paulus, kata orang Yahudi saat itu, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari Kristen. Itu dalil. Berarti dialah orang yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, yang orang Farisi, ahli kitab, dan juga adalah orang munafik. Gitu, saudara. Makanya buahnya ya, mohon maaf, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat. Meskipun di Kristen ini tidak semuanya jahat, tapi karena dia bertumbuh dari pohon yang palsu, maka harus ditebang semuanya. Makanya di Al-Quran mengatakan bahwa semua dosa diampuni kecuali satu, yaitu dosa syirik. Seperti itu. Jadi artinya meskipun orang Kristen ini baik, tetapi dia masih menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, ya neraka tempatnya. Itu kan kata Yesus, Bang. Hidup kekal ini itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Artinya Yesus memberikan hidup yang kekal bila mana orang itu mengenal Yesus ini hanya sebatas utusan. Tok. Karena yang satu-satunya Tuhan adalah yang mengutus. Yesusnya adalah utusan. Jadi ada 2 oknum yang harus dikenal. Yang pertama hakikat pencipta langit dan bumi, satu-satunya pencipta. Yang kedua adalah Yesus sebagai Mesias, utusan Tuhan ke atas muka bumi untuk Bani Israel. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu baru bisa hidup kekal. Dan itu iman kami. Sedangkan kalau saudara, ya itu tadi, dia adalah firman, dia adalah roh, dia ini dan seterusnya. Itu kan
cara Anda kemudian menarasikan iman saudara yang memang Anda menginginkan Yesus Kristus ini sehakikat dengan Tuhan. Hanya iblis bang yang mau Tuhan ini dikudeta dan disejajarkan dengan makhluk. Hanya iblis. Orang yang beriman tidak akan mungkin mendudukkan Tuhan pencipta langit dan bumi ini setara tingginya dengan makhluk. Yesus mengatakan apa? Bapa yang mengabulkan doanya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus bang. Nah, jadi dia nggak setara dengan Bapa. Betul. Dia itu ya. Kalau itu aku nggak, seperti kan itu. itu aku dari awal kalau itu aku nggak ini bang, nggak membantah aku mengenai hal itu karena itu memang dasar iman kita Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Siapa yang mengenal Bapaknya, siapa yang mengimani Bapa, Allah Subhanahu Wa Taala dengan Yeshua HaMashiach sebagai Putra Allah, sebagai anaknya Allah, Rohul Allah ada di situ, Kalimatullah ada di situ, dan Roh Kudus. Karena kita hakikatnya manusia itu adalah Roh Kudus. Tapi kembali lagi ke dalam topik. Di dalam topik siapakah si nabi palsu ini, Yeshua memang menyampaikan dengan semua perumpamaan yang bikin pusing itu, ditambah dengan dia juga menyampaikan bahwa ciri paling utamanya itu adalah ketika orang tidak menganggap Yeshua sebagai Mesias, penyelamat, itu sama aja kayak itu adalah tanda nabi palsu, bahwa Yeshua bukan penyelamat, berarti dia menyangkal Allah semesta alam, dan dia juga akan menyangkal Yeshua sebagai anaknya juga. Itu kan tertulis juga yang tadi saya sampaikan, membuat mengenai nabi palsu penambahannya di sebentar Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15 tadi yang Bang Zuma udah sampaikan ya. Di nubuat nabi palsu ada tambahannya lagi itu Bang, selain Matius 7 ayat 15. Aku lupa lah. Tadi udah masuk. Oh, Yohanes 1 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Jadi dalam hal ini bahwa di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 22 itu dijelaskan secara jelas bahwa Yeshua menyampaikan siapakah sih pengikut nabi palsu. Pengikut nabi palsu itu adalah memang dari dulu sudah dinubuatkan, semua yang menyangkal Yeshua sebagai Kristus, sebagai antikristus, dialah yang menyangkal Bapa dan dialah yang menyangkal anak. Ya itulah yang memang dari dulu sudah diperdebatkan Bang, dari zaman Yeshua masih hidup sampai sekarang Yeshua sudah nggak ada. Dan kalau tadi Abang menyampaikan bahwa ini ajarannya siapa, ini adalah ajarannya Paulus, itu kami juga tidak bisa menyangkal, karena di dalam Kisah Para Rasul pun Paulus juga menyampaikan bahwa yang disebut Kristen itu adalah ketika Paulus menyebut mereka itu Kristen di Antioquia. Jemaat-jemaat yang ada di Antioquia itulah pertama kali orang-orang pengikut Kristus berkumpul disebut Kristen. Jadi yang menyebut dirinya penyebutan Kristen itu sebenarnya bukan Yeshua, tapi adalah Paulus. Itu saya nggak bisa memperdebatkan karena itu memang betul tertulis dan itu memang Paulus yang menyatakan demikian Bang. Jadi dalam hal ini yang ingin disampaikan Yeshua di Matius 7 ayat berapa tadi? 21 sampai 23 itu Yeshua pengen menyampaikan bahwa Yeshua pengen menyampaikan bahwa kalau murid-murid pengen tahu mana ajaran nabi palsu, yaitu nggak mungkin buah yang dari batang anggur, buah pokok anggur kemudian jadinya bukan anggur. Itu mah kelihatan. Dan apa ya, kalau menurut saya sih gitu Bang. Jadi kalau tadi Abang bilang bahwa kami pengikut ya Kristus yang menyembah Yeshua sebagai Tuhan, itu adalah pengikut nabi palsu dan itu yang akan masuk ke neraka. Ya aku sih nggak bisa komentar banyak, ya itu udah nasibnya kita lah. Salahnya sendiri, salah ngikut kalau kata mereka. Tapi kalau untuk kami yang mengimani bahwa keselamatan itu
tetap datangnya dari Kristus. Dan memang baik di Al-Quran maupun di Alkitab sudah disampaikan bahwa yang nantinya akan datang, Imam Mahdi yang akan datang ke dunia ini, yang akan menentukan siapakah yang akan masuk surga dan neraka, baik yang sudah mati maupun yang yang masih hidup, itu adalah Nabi Isa. Entah itu Nabi Isa yang kami percaya ataukah Nabi Isa yang memang tertulis di Al-Quran, tapi kedua kitab tersebut menyampaikan bahwa ya memang Nabi Isa yang nantinya akan datang. Tinggal nanti kita tos-tosan aja siapa yang masuk neraka, mana masuk surga, mana masuk neraka. Hanya kan kita ya berharap ya kita semua bisa masuk ke neraka. Satu-satunya jalan ya kita tetap mengimani, kita tetap berbuat baik, kita melakukan apa yang memang diperintahkan oleh Allah. Poinnya adalah sekarang yang diperdebatkan adalah cara mana sih yang berkenan, cara Nabi mana yang berkenan terhadap Allah, cara Nabi mana yang mendapatkan ridhonya Allah, karena hakikatnya surga itu semuanya kan ridhonya Allah. Setuju nggak Bang? Iya. Kalau Allah tidak ridho, Nah, kita nggak akan masuk surga. Nah, itulah yang aku sering, itulah yang aku makanya sering bertanyakan dengan teman-teman Nasrani maupun semua imam-imam gereja. Kalau teman-teman di Muslim itu sudah jelas pakemnya berpuasa, bersedekah, sholat. Nah, kita pakemnya hanya dengan mengikut Kristus. Nah, sekarang kalau misalnya kayak contoh di Rutnya Patra Niaga, pengikut Kristus, korupsi gede, ngoplos BBM, wow luar biasa. Pertanyaannya, apakah beliau akan berkenan apakah Allah akan berkenan terhadap beliau? Nah, pertanyaan yang kedua, beliau itu ngikutin ajarannya siapa? Apakah ngikutin ajarannya Yeshua atau nabi palsu? Kan akan seperti itu, pertanyaannya akan berkembang. Karena pakemnya nggak jelas. Kalau itu sih udah diperdebatkan dari dulu, Bang. Abang memperdebatkan sekarang juga. Ya kita, kalau saya sebagai umat Nasrani ya pasrah aja, karena memang yang tertulis seperti itu, dan itu nggak bisa dijawab ayat per ayat putus seperti itu. Ya harus holistik memang. Kalau aku sih seperti itu Bang pemikirannya. iya. Tadi saudara membawa 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah penyesat itu? Siapakah Bukankah pendusta? dia, ya siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal anak? Bahwa Yesus adalah Kristus. Ya. Yaitu adalah antikristus. Ya. Yaitu dia yang menyangkal baik Kalau Bapa Kristus maupun itu anak. apa, Bang? Kalau Kristus itu apa menurut Abang ini? Kristus itu apa? Kristus menurut saya atau Kristus menurut Alkitab yang saya tahu? Iya, silakan. Kristus adalah Kristus itu yang nantinya akan menyelamatkan dunia. Yang akan Manusia datang ke atau dunia, bukan, menyelamatkan manusia. Penyelamat manusia. manusia atau bukan? Manusia. Ya, manusia. Berarti kalau ada yang menyangkal Yesus itu bukan manusia, berarti dia adalah penyesat itu, dia adalah pendusta. Oh, lama sekali kamu naikin saya Juma. Waduh. 3 kali kau dinaikkan, Kamu banyak ngundang- kali kamu ceritamu. ngundang-ngundang, Buka. tapi nunggu lama-lama. Buka Kalau lama-lama kamera, naikin. buka kamera, buka Mama, kamera, yang Buka nyata kamera kamu. Bang Edis. buka, silakan. Buka kamera. baju lagi. Kok jadi buka baju? Iya, silakan Edis. Kenapa dibisukan? Kau ketakutan kalau saya bicara? Ini tangan saya di sini. Buka kameramu, buka kamera. Buka kamera dong. Buka kamera Nah, aja dulu. inilah, makanya masa baru saja datang langsung dibisukan, luar biasa. Gimana? Buka mau kamera, diskusi Edis. seperti itu? Orang-orang menunggu Banyak kamu datang di diskusi. sini. Orang-orang menunggu loh kamu di sini. Kan kamu jagoan Ngajak katanya. diskusi, tapi dibisu-bisukan. Itu sudah nggak bisu itu. Silakan. Itu temanya sudah ada menunggu tuh. Silakan. Kenapa kamu mempromosikan ajaran Muhammad? Cuma kenapa? Eh, Sedangkan mau diskusi sedangkan atau bagi tidak Muhammad ini? sendiri aja, sedangkan Muhammad sendiri saja mau mengatakan, diskusi atau tidak? Kamu berzina sudah ada tidak di makar. sini. Ngapain? Mampus.
Kamu diajak diskusi malah kamu apa sih kau ini? Katanya kau sakti, katanya kau hebat. Ini sudah ada ruang ini kau naik di sini. Apain kau bilang-bilang promosi apa promosi? Saya Islam. Wajar saya promosi agamaku. Kamu juga promosilah Paulus, nabimu. Aneh kau ini. Katanya kau sakti. Cari-cari Bang Suma. Nah ini sudah ada nih. Malah lain yang kau bahas. Lucu. Aku jadi nyangkut di sini. Ya kita naikkan lagi dia kalau beliau ada di awal. Saya mau perlihatkan ke orang-orang kalau dia itu orang tak ada ilmunya, tak ada isinya sama sekali. Minta permintaan lagi, Dis. Aduh. Kau di mana, Dis? Naik sini, Dis. Tema sudah ditentukan, tinggal kau jelaskan di mana bukti Nabi Muhammad itu palsu. Ah, udah selesai. Aku kasih kau ruang bicara sepuasmu. Mana? Tapi ingat luka-lukamu yang kemarin pada saat kita di Zoom, jangan sampai menganga kembali. Mana dia? Naik. Belum ada, Edis. Jadi Nah, gitu, muncul, Bang. saudara. Belum. Jadi kalau dikatakan bahwasanya penyesat itu adalah yang tidak mengakui Yesus itu Kristus, berarti penyesat itu, pendusta itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu manusia yang diurapi. Kalau ada orang mendudukkan kemudian Yesus itu Tuhan, berarti dia menyangkal Yesus itu adalah manusia yang diurapi. Karena dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti dia pendusta. Nah, menyangkal anak sama dengan menyangkal Bapa. Bapa satu-satunya Tuhan. Kalau Yesus juga itu disangkali sebagai manusia, dianggap dia sebagai Tuhan, berarti Maka sama dia dengan juga menyangkal menolak. Bapa. Berarti dia menyangkal Bapa juga. Karena Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Kalau Yesus dilantik juga menjadi Bapa, berarti kemanunggalan, keesaan Tuhan itu disangkal. Karena Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya. Jangan disangkal Bapa sebagai satu-satunya. Kalau Yesus dilantik juga sehakikat dengan Bapa, berarti disangkal Bapa itu kalau dia adalah satu-satunya. Ternyata dia ada dua dengan Yesus. Itu yang dimaksud dalil 1 Yohanes 2 nomor 22 itu. Mana si Edis? Nah sini Dis, kau udah usah banyak cencong lah. Kau nggak usah, jangan di-mute, nggak usah. Kamu kok segitu takutnya, kenapa? Kamu Takut lagi kau mengundang bilang, saya, takut tapi lagi kau kamu bilang. bisukan Bahasamu itu loh. Kamu Ya sudah, kita mengundang mulai. saya, Kita mulai tapi sekarang saya diskusi. datang kemari kamu bisukan. Jangan begitu kalau mau diskusi. Astaga. Masa saya datang kau bisukan? Gimana? Mau Astaga. ngatur kapan waktunya kita atur? Kapan waktunya? Ini sekarang, Dul. Oh, mau sekarang? Kapan waktunya? Ya. Mau sekarang? Sekarang, janji dulu. sekarang. Jadi kalau Sekarang, nurunin berarti monyet gitu ya. saudara Igo saya turunkan ya, Bang ya. Terima kasih ya Bang. Di bawah dulu. Assalamualaikum. Iya. Biar saya kencingi mulutnya lagi orang ini. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum, Tapi waalaikum kalau nurunin saudara. berarti monyet, betul? Silakan. Kalau Oke. nurunin monyet ya. Kamu buktikan berdasarkan kemudian dalil yang bisa kau pakai di Bible kah, di Al-Qur'an kah? Kalau nabiku Nabi Muhammad itu adalah nabi palsu. Silakan. Sebelum Baik. Ya, silakan. Jadi begini, sangat disayangkan ya, kenapa kamu mempromosikan ajaran Islam? Gak usah kok kayak gitu, Edis. Gak usah. Tinggal kau buktikan. Tinggal kau buktikan. Ini saya mau membuktikan. Ya, silakan. Gimana? Silakan kau buktikan. Kenapa kau bisu-bisukan sih? Kenapa? Ini tangan saya. Kamu bisu-bisukan saya. Suruh moderatormu itu jangan bisu-bisukan saya. Jangan dibisukan. Manusia separuh saya laki ini. bicara dibisukan, Separuh laki ini kotak-kotak jangan sekali. dibisukan. Separuh laki ini jangan dibisukan. Silakan kau ngomong. Saya ingin dengar. Dibisu-bisukan. Masa saya bicara dibisu-bisukan? Gini, dengar. Muhammad sendiri cuma mengatakan di agama Islam itu yang penting itu mulutnya berucap syahadat.
Nabi Habis itu palsu, masuk surga. hei, tema Itu kita bukti- terkait itu dengan bukti, nabi Bang. palsu. Saya lagi bicara kok lagi dipotong-potong. Terkait dengan nabi palsu, Ndul, Iya, bukti nabi palsu, bahwa dia nabi Ndul, palsu, ajarannya, tema siapakah itu si ajarannya nabi mengajarkan palsu itu, kejahatan. Ndul? Saya kasih waktu kau bicara 2 menit. 2 menit, 2 menit. Gimana kalau kita ketemu tengah, kau berani nggak? Hah? Ketemu tengah berani nggak? Maksudnya ketemu tengah itu apa? Saya live, kamu live, sama-sama live kita ketemu di Oh, tengah. kau mau cari Gimana? duit? Berani? Kau mau cari Oh, duit? Ya udah, dengan janji saya nggak apa-apa di sini, tapi jangan kau bisukan. Kau Kalau mau saya cari ngomong, jangan duit? kau berani nggak? Kau mau cari duit? Berarti- Kau masih takut sama aku kayak dulu gak ada, Des? Di sini yang penting Kau masih kalau saya takut bicara, sama aku, biar saya bilang selesai. aja kamu itu cuma mau menipu mau umat berani. Kristen di Indonesia Iya, seakan-akan kamu itu tempat saya hebat. berani. Nih kau, nih. Tempat saya Sejak berani kapan nggak? kau bisa menang hadapi saya, Des? Kapan? Kapan? Masuk lagi bicara kok bisu-bisukan. Ya sama, Lagi bicara, saya kok juga lagi bicara. potong-potong. Ini kau juga ngomong. Ya udah, Saya kau kasih dulu kamu ngomong. waktu. Saya kasih kamu Kau waktu dulu 2 ngomong, menit. Kau jelaskan tentang kenabian yang nabi palsu itu, silakan. Saya diam. Nih, pertama-tama ciri-ciri nabi palsu itu, kalau dia bicara, dia tidak berbicara atas nama Tuhan, atas nama Yahweh. Itu ciri-ciri nabi palsu. Nah, nabimu itu berbicara atas Tuhannya orang Quraisy, Tuhannya para penyembah berhala di Quraisy. Itu pertama. Yang kedua, isi ajarannya bertentangan dengan ajaran di dalam Bible, di dalam Taurat. Orang Muhammad saja mengatakan yang penting mengucapkan syahadat. Sahabatnya bertanya, mau dia berzina, mau dia mencuri? Iya. Asal dia mengucapkan syahadat, dia masuk surga. Itulah yang disebut ajaran odong-odong. Makanya saya bilang cuma tiap hari kau promisi tauhid, tiap hari kau bilang tauhid. Tauhid itu isinya cuma ngomong tidak ada Tuhan selain Allah. Mau berzina kek, mau mencuri tetap masuk surga. Silakan kau tangkap itu. Oke. Kamu tidak memberikan satu data apapun. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan. Siapa yang berkata Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan dan mengaku Yesus yang lahir tanpa ayah adalah utusan Tuhan, maka kata Yesus hidup yang kekal. Itu ajaran nabiku. Hidup kekal itu diperoleh dengan 2 konsep.